Kita pakai forklift counterbalance ini. Jadi forklift counterbalance ini butuh space-nya itu untuk dia manuver itu sekitar 4 meter kalau di dalam gudang. Halo kawan Scan, perkenalkan saya Iqbal Saya Rosita, yang akan menemani kawan Scan semua di podcast favorit kita semua. yaitu Scanshin Podcast, video podcast yang membahas seputar alat berat oleh Skandina.com. Pada episode kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai salah satu alat berat yang ada di dalam dunia logistik dan gudang, yaitu forklift. Nah, forklift ini biasanya digunakan untuk mengangkat dan mobilisasi material yang berat di dalam gudang, pabrik, atau tempat lainnya. Lalu apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih forklift dan bagaimana tips memilih forklift yang tepat? Untuk menjawab hal tersebut, di podcast ke-11 kali ini, saya sudah menghadirkan Bapak Usman. Bersama beliau, kita akan membahas dan berbincang lebih dalam mengenai forklift. Baiklah, langsung yuk kita ngobrol bersama Bapak Usman. Apa kabar Pak Usman? Alhamdulillah baik. Mbak Sita. Panggilnya Mbak Sita ya? Mbak Rosita boleh. Mbak Rosita sama Pak Iqbal. Pak Iqbal. Atau Kak Iqbal aja gitu. Masih muda ya. Masih muda ya. Seumuran lah ya Pak ya kita ya. Iya. Nah, Bapak Usman, apa panggilan Usman enaknya apa? Boleh Kang Usman lah. Kang ya. Usman. Karena saya asli orang Jawa bagian barat. Oke, Jawa jadi Barat, jadinya saya Akang asli ya, Sukabumi, Akang betul. gitu ya, lebih enak ya. Ya. Nah, Kang Usman, nah, kira-kira sudah berapa lama sih Akang berada di dunia alat berat? Apalagi alat beratnya kan terkhusus untuk forklift Forklift, ya. ya. Boleh dong kita share-share ya Pak ya. Baik, terima kasih Mbak Rosita dan Kak Iqbal. Jadi saya khusus untuk tahu tentang alat berat itu sekitar tahun 2009 ya. 2009. Berarti sekarang udah hampir 14 tahun lah ya. 14 tahun, ya. 14 tahun. Saya besar di salah satu AHMC Group. Oke. AHMC Group tahu dong ya. Ya. Astra Heavy Equipment Mining, Construction Construction Energy. Satu tim bukan? Tim dulu. Nah, jadi saya tahun 2009 join sama AHMC Group khusus jualan forklift. Brandnya bisa saya sebutin? Nggak usah lah ya. Jadi di tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Oke, 10 tahun. Betul. Nah, sekarang saya punya bisnis tapi masih hubungannya sama alat berat. Nah, bisnis training dan bisnis sertifikasi alat berat. Jadi kan untuk operator forklift, ekskavator dan alat berat lainnya kan harus ada operator. Nah, ternyata itu kan diatur di perundangan di Indonesia. Betul. Jadi merujuknya ke Undang-Undang 1970, terus ke bawah lagi ada Permenaker nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang operasional alat berat atau pesawat angkat angkut di Indonesia. Nah, saya sekarang bisnisnya di sertifikasi alat berat dan khusus untuk training para operator alat berat, termasuk juga para sales alat berat. Gitu. Sip. Oke, berarti training operator alat berat dan salesnya ya Pak ya? Betul. Baik. Kira-kira nih Pak, apa yang mendorong pertumbuhan pasar forklift di Indonesia? Oke, ini kalau kita lihat kan selama hampir 3 tahun kita dilanda pandemi gitu ya. Ini teman-teman mungkin perlu, atau kawan scan gitu ya, perlu tahu juga bahwa ternyata walaupun dunia itu hampir tenggelam bisnisnya di 2020, 2021 sampai 2022 lah ya. Iya. Tapi pasar forklift di dunia itu tidak mengalami penurunan secara signifikan. Kalau mungkin bisnis lain sangat terjun bebas, tapi kalau forklift tetap stabil bahkan. Iya. Bahkan penurunannya sedikit gitu ya. Kalau untuk di forklift. Bahkan di tahun 2021, 2022 itu malah naik. Nah, kenapa? Karena ada beberapa sektor yang naik pada saat pandemi. Betul. Gitu. Terutama di farmasi ya Pak. Betul. Wah, naik Farmasi banget itu. kebutuhan obat-obatan kan perlu logistik tuh. Logistik. Nah, kalau ada urusannya logistik, pasti urusannya sama material handling. Yang handle itu adalah si forklift tadi. Dan semua sektor logistik di masa pandemi memang naik semua ya Pak ya? Betul. Nah Pak, bagaimana sih forklift itu berkontribusi terhadap industri atau di bidang pergudangan di Indonesia nih Pak terutama? Oke. Ini kalau kita lihat fakta ya di beberapa fakta bahwa forklift itu ada 3 tuh. Kalau kita bicara tentang forklift faktanya. Yang pertama itu forklift itu sekarang menjadi alat material handling nomor 1 di semua industri. Jadi kalau di industri itu pasti ada forklift melibatkan. Oke. Yang kedua itu faktanya di Indonesia forklift ini selalu perkembangannya selalu pesat. Yang ketiga
ternyata forklift juga adalah salah satu penyumbang kecelakaan terbesar di industri. Jadi kalau misalnya bicara tentang forklift, kecelakaan di pergudangan, di industri, itu pasti penyebabnya ada salah satunya forklift. Nah, sekarang tadi kan kenapa pengaruhnya sama logistik gitu ya, sama logistik. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi kan di 2021 itu perkembangan logistik begitu pesat, bahkan itu menyumbang PDB-nya bagus di Indonesia. Betul. Nah, berarti si forklift ini otomatis akan mengikuti ketika logistik naik, maka kebutuhan support material handling juga akan ikut naik. Gitu. Demand-nya Mbak. juga tinggi ya Pak. Ya, betul. Apa saja nih Pak jenis-jenis forklift? Apakah berbeda dari hal desain dan penggunaannya? Baik. Kalau jenis forklift kita bahas dari bahan bakar dulu ya. Ini bahan bakar yang populer itu sekarang kan satu mungkin engine, itu memang pertama kali forklift diciptakan. Yang kedua adalah baterai. Betul. Nah, yang ketiga itu sekarang ada lithium. Nah, yang lagi sekarang lanjut lithium. sekarang ya Pak. Nanti kita bahas ya. Kita bahas lithium. Nah, kalau jenis ini sendiri tergantung dari kebutuhan. Dari kebutuhan. Jadi kalau misalnya nih kebutuhannya ada forklift itu kan biasanya dipakai indoor sama outdoor. Nah, sekarang misalnya dipakai di indoor pergudangan, berarti tipenya itu yang populer adalah tipe reach truck. Karena si reach truck ini kan bisa menjangkau sampai di atas 10 meter. Nah, kalau industri punya gudang, urusannya sama reach truck, sama ketinggian, sama racking gitu ya. Nah, pasti tipenya yang dipakai adalah tipe reach truck. Nah, kalau di outdoor itu berarti counterbalance. Nah, ini kalau counterbalance kan ada nih contohnya gitu ya. Ya ini ya ini adalah tipe counterbalance. Nah, kalau yang reach truck kan ini dia bisa menjangkau ketinggiannya di atas 10 meter lah. Kalau counterbalance kan tipenya cuma bisa support dia sampai ketinggian 6 meter. Iya. Nah, kalau reach truck itu bisa sampai di atas 10 meter Yang sampai 15 meter. counterbalance tuh dari belakangnya ya Pak, ada counternya. Betul. Nah, ini kenapa disebut counterbalance? Karena forklift yang ini kan memang forklift pertama kali diciptakan ya. Iya. Karena di belakang ada counterweight-nya. Nah, ini ada counterweight, maka disebut forklift ini adalah counterbalance. Jadi ada penyeimbangnya. Iya. Gitu. Nah, kalau reach truck itu tidak ada penyeimbangnya. Saya lupa bawa sampelnya. Reach truck, kenapa dia reach truck? Carriage itu kan menjangkau gini. Jadi penggunaannya itu dia pada saat dipakai forknya ke depan dulu, dia baru bisa naik turun. Kalau ini kan cuma naik turun aja, gitu. Jadi tergantung kebutuhan ya sebenarnya. Kebutuhan si pabrik atau manufaktur ini buat di gudang atau di luar, di outdoor, gitu, Kang Iqbal. Permintaan forklift kan tinggi banget ya Pak. Ya. Kalau dari yang Bapak lihat nih, apa sih efisiensi dari pemakaian forklift ini pengaruhnya? Oke. Satu mungkin karena dulu pertama kali di abad 19, awal abad 19 itu forklift diciptakan, itu sejarahnya gini. Dulu mungkin zaman Perang Dunia ke-1 tuh. Ketika ada orang untuk handle logistik, barang-barang zaman perang. Ini kan kalau belum ada forklift, dia digotongin sama orang nih. Manual gitu ya, digotong gitu ya. Sebenarnya sekarang juga masih ada gudang yang manual ya. Nanti kita bahas. Nah, terus diciptakanlah forklift. Nah, forklift itu kan dia kapasitasnya bisa ngangkat dari 1 sampai dengan 30 ton atau yang populer tuh 25 ton dengan cukup 1 orang. Gitu. Jadi menghandle sekian ton barang, tapi dia cukup 1 orang dengan pakai forklift. Jadi efisien banget gitu ya. Waktu juga ya Pak ya, secara waktu dan tenaga. Gitu betul. Efisien. Oke Pak. Nah, kira-kira forklift sendiri di lokasi pabrik atau pergudangan bisa kita tracking nggak ya Pak untuk pemantauan kinerja, pemeliharaan, serta perawatan dan Oke, siap. Nah, ini udah menjurus ke industri 4.0 atau 5.0 ya, benar ya? Betul. Dulu saya waktu tahun 2000, karena kan 4.0 itu sekitar tahun 2020 ke sini ya. Nah, sekarang itu ada yang disebut dengan Internet of Things kan ya. Jam perawatannya itu kapan, terus dia itu misalnya nabrak berapa kali, itu udah bisa dipantau di track ya. Di track. Nah, kalau dulu kan forklift itu kalau nggak report dari si operatornya, hari ini atau kapan nih jamnya kita akan ganti oli atau diperawat gitu ya. Nah, itu kan kalau nggak ada info nggak dirawat tuh. Nah, dengan adanya IoT ini, Internet of Things ini, itu bisa langsung diketahui di orang kantor office, ini jam sekian, tanggal sekian udah bisa
Harus diservis, di servis gitu ya, nih, Pak, ya. jam-jamnya servis kayak gitu. Terus juga misalnya dari segi benturan. Nah, benturan misalnya. Kadang-kadang nih dalam tanda kutip operator kan kalau terjadi kecelakaan atau benturan kecil dia nggak info tuh. Karena mungkin takut Iya. sanksi SP dan lain-lain. Nah, itu sekarang ada alat yang dipasang kalau ngebentur itu berapa kali itu ketahuan tuh. Oke. Gitu. Jadi lebih efisien, terus lebih juga mungkin bisa mengecek ini kerusakannya sampai segimana besar sih untuk si forklift ini gitu ya. Alat yang Bapak ceritain ini tuh udah include atau tambahan, Pak? Nah, itu sebenarnya kalau yang saya tahu ya, Iya. itu di produsen forklift itu sekarang itu tambahan. Justru yang nambahin si alat itu adalah dari luar gitu ya, dari perusahaan IT. Dari vendor lagi Dari ya, Pak, vendor ya. lagi gitu ya. Kayak vendor lagi. Jadi masang alat itu baru bisa dipakai gitu ya. Nah, mungkin kalau include kan ini jadi tools tambahan buat jual si unit kan sebenarnya. Gitu. Tapi kira-kira dengan adanya IoT itu penambahan itu dari sebelum sama sesudahnya kira-kira berapa besar sih Pak persentase efisiensinya? Maksudnya seberapa besar sih dampak dari IoT itu sendiri gitu? Oke. Kalau seberapa besar memang kita harus perlu riset dulu kan, Mbak. Misalnya kita pasang alat di situ, terus kita cek, kita riset, kita tes nih seberapa besar gitu ya. Tapi kemungkinan kalau memang dipasang seperti ini kan akan mengurangi manpower yang intens untuk ke sana kan. Betul. Nggak waktu untuk ngeliat dulu, ngecek dulu. Nah, itu kan bisa mengurangi manpower mekanik misalnya. Kalau ada mekanik mungkin bisa dialokasikan ke pekerjaan lain karena ada si alat itu. Betul, dan mengurangi human error juga ya Pak ya. Betul. Nanti kita bisa tarik data dari kantor nih Pak untuk health-nya gimana, dan itu akan kasih announcement ke kita, wah ini udah harus servis nih atau harus diganti apa. Ribu jam. Jadi gitu ya. mengurangi lead time forklift breakdown ya Pak. Ya. Dan juga mungkin bisa diprediksi. Iya. Jadi prediksi nih supaya nggak kan selama ini kan kita breakdown baru kita call gitu ya. Iya, betul. Nah, ini kita bisa prediksi kapan nih sebelum terjadi breakdown kita harus bisa kerjain dulu, kita servis dulu. Jadi efek utamanya mengurangi breakdown itu sendiri Mengurangi ya Pak. breakdown. Betul. Nah Pak Usman, kalau kawan scan nih mau beli forklift baru, apa sih yang harus kita perhatiin dalam membeli forklift baru nih Pak? Oke, siap. Nah, ini penting nih. Mungkin penting juga diketahui oleh para end user ya. Betul. Kayak gimana sama Mbak Rosita. Karena kadang-kadang begini, antara permintaan atau demand sama supply itu berbeda speknya. Nah, that's why kenapa forklift itu kalau beli forklift beda dengan beli kendaraan lainnya. Mungkin kalau beli kendaraan lainnya, saya butuh tipe, mohon maaf misalnya Avanza misalnya, udah kan sama tuh tipenya. Tapi kalau beli forklift itu beda. Pabrik A dan pabrik B itu akan berbeda, walaupun sama-sama kapasitasnya di 3 ton misalnya. Nah, kenapa demikian? Karena kan forklift ini tergantung dari penggunaan dia di pabrik. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sama kawan scan kalau mau beli forklift. Yang pertama ini saya boleh lihat contekan ya? Boleh. Biar nggak salah nih. Yang pertama itu tentang satu identifikasi dulu kebutuhan kita. Kita itu beli forklift buat apa? Yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu dulu materialnya apa yang diangkat. Misalnya apakah besi, kayu, makanan, minuman. Nah, nanti setelah kita tahu identifikasi itu, ketika kita sampaikan ke bisnis konsultan ya, kita bilangnya bisnis konsultan forklift, dia akan merekomendasikan nih forklift yang cocok dipakai untuk Bapak itu forklift ini. Contoh misalnya, kalau dia produksinya makanan dan minuman, kita kan info nih, maka si bisnis konsultan akan merekomendasikan forklift baterai misalnya. Nah, itu pentingnya tuh. Itu satu. Yang kedua misalnya dari segi kapasitas berapa. Kalau kita kasih tahu kapasitas kan varian forkliftnya kan banyak tuh. 1 sampai dengan 25 ton tadi. Itu satu. Yang kedua jenis forklift. Nah, tadi jenis forklift hubungannya sama material. Materialnya apakah makanan, minuman atau besi. Nah, itu akan menjurus ke power yang digunakan. Oke, yang kedua. Yang ketiga ya tadi kapasitas. Kapasitas berapa ton. Nah, itu akan kalau kita informasikan supaya kita tidak salah. Karena antar tonase kan beda harganya. Misalnya yang 1,5 ton 200 juta, itu yang 5 ton, yang 3 ton kan bisa ini lagi. Harganya bisa beda jauh ya Pak. Betul. Makanya kita harus detail dulu nih berapa tonasenya yang dihandle. Nanti kalau misalnya butuhnya cuma angkat barang 2 ton, kita beli 5 ton kan akhirnya buang-buang uang kan gitu. Terus lagi yang perlu juga adalah safety-nya atau fitur-fitur keamanannya.
Nah, karena tadi kan saya bilang bahwa ada 3 faktor forklift ini, salah satunya penyumbang kecelakaan terbesar di industri. Iya. Nah, pastikan tuh si fitur forklift itu benar-benar safety atau aman buat pengendara atau orang yang ada di sekitar pekerjaan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, itu cek after sales service si penjual forklift tadi, atau after garansinya seperti apa. Karena kita kan bukan beli beli lepas selesai nggak. Nah, kalau misalnya kita beli terus dilepas, ada masalah, produsennya atau suppliernya nggak bisa support ke kita, produksi kita bisa terganggu ya, Pak? bisa terganggu. Gitu. Itu jadi satu, identifikasi kebutuhan, pilih jenis forklift, kapasitas angkatnya berapa meter, safety-nya, dan yang terakhir after sales service si produsen tadi. Nah, gitu kawan scan, udah jelas banget ya bagaimana tips dan trik untuk membeli forklift untuk masing-masing kebutuhan kawan scan. Nah, tadi kan kalau unit baru ya Pak Usman ya. Kang Usman, maaf. Lalu kalau membeli forklift bekas nih, apa aja sih yang harus diperhatikan? Agar walau budget kecil, namun forklift yang akan dibeli juga harus bagus nih untuk bekerja, untuk produktif. Gitu ya. Ya. Sip. Di scan nyiapin juga bukan? Iya. Nyiapin juga, Bang. Oke. Sip. Nah, kalau ngomongin tentang unit second, ini tentunya kan kenapa kita milih unit second, itu kan pertanyaannya. Pasti hubungannya sama si budget kan, uangnya nih mau beli baru, uangnya belum ada. Terus kita oke lah, kan ada opsi, ada beberapa tuh. Apakah nanti beli unit second atau nanti rental kan? Nanti kita bahas tentang rental. Ya tentunya yang pertama kalau kita mau beli second itu adalah tentukan budgetnya. Jadi budgetnya. Jadi kadang-kadang si end user atau teman-teman yang butuh forklift itu kadang-kadang gini, ada beberapa kasus yang nanya ke saya, Kang Usman, saya butuh forklift nih, gitu ya. Tahun sekian. Nah sebenarnya cari forklift itu bukan ngomongin tentang tahun loh. Beda sama mobil ya, sama kendaraan. Tapi forklift itu ngomongin tentang kalau unit second, ya budgetnya. Nah, kenapa nggak ngomongin tahun? Karena gini, forklift yang dipakai di indoor misalnya, yang produknya makanan minuman, dengan forklift yang dipakai di outdoor, pakainya di pabrik semen misalnya. Itu walaupun tahunnya sama, itu performnya pasti beda. Kondisinya beda. Kondisinya beda. Jadi nggak ngomong tentang tahun. Tentang enggak. Jadi tentang satu, berarti kita siapin budget dulu. Budget misalnya saya punya uang 100 juta nih. Saya butuh forklift 3 ton. Nah, baru kita setelah tahu budget dan tonasenya ditentukan tadi, setelah tahu tonase, kita cek kalau mau beli forklift itu, riwayat si forklift itu sendiri. Berhubungan dengan after setelah dipakai itu ada pabrik atau di gudang makanan sama di pabrik semen. Ini mana yang kita ambil? Kan kalau pabrik semen 3 tahun atau 5 tahun mungkin sudah hancur, tapi kalau di indoor kan masih bagus. Terawat, nah, itulah pentingnya kita periksa riwayat pemakaian dan pemeliharaan. Betul. Itu nomor 2 setelah budget. Setelah ketiga, itu kita harus cek uji atau infeksi. Jadi jangan, ini forklift bagus nih. Terus pas dilihat itu bukan cuma dilihat luarnya aja, track record, dipecat lagi, bagus gitu ya. Terus nge-track gitu ya. Ini saya ada kemarin beberapa teman gitu yang jualan forklift, terus dia ngeliatin bahwa forkliftnya masih bagus dengan cara dia forkliftnya jalan, muter, bolak-balik. Padahal kan forklift itu bukan buat nge-track. Yang ngetesnya itu adalah perform dia nih ngangkat, bisa untuk mengangkat ya, kuatnya dia mengangkat sesuai gitu ya. Benar, sesuai dengan tonase yang dibutuhkan. Bukan kecepatannya kan forklift itu. Jadi tesnya itu, tes dulu nih, dia 3 ton, oke lah. Angkat dulu 100% 3 ton. Kuat nggak? Itu, cek itu ya, itu namanya pengujian dan inspeksi. Yang keempat, itu yang mungkin masih jadi perhatian kita ya, pro dan kontra gitu ya. Brandnya. Brand. Karena ya kita tahu lah misalnya brand mana yang memang berkualitas, yang after salesnya bagus, yang supportnya bagus, itu juga pengaruh. Gitu ya. Kita bukan berarti ini brand ini bagus. Tapi memang di Indonesia itu kenapa kan ada forklift yang ini kenapa mahal tapi dia bisa jadi market leader gitu ya. Tapi dia mahal gitu ya dari segi budgetnya. Itu kan berarti kualitasnya juga akan ngikutin. Nah, kalau dia brandnya mahal pada saat beli, otomatis resale value-nya dia masih tinggi juga tuh. Ya, itulah pentingnya brand. Dan yang terakhir, yaitu cari penjual yang terpercaya. Gitu ya, jangan asal broker ini forklift bagus, kita beli, kita bayar, pas dibawa ke pabrik kita enggak.
kita pakai. Harus jelas nih. Harus ininya. yang udah ada hasil inspeksinya ya Pak. Betul, ya salah satunya di scan ini mungkin gitu. Betul, betul. Kan Kang Usman sempat beberapa kali nih menyinggung after sales ya Pak. Ya, Pastinya kawan scan bingung juga nih. Gimana sih cara kita nentuin forklift atau brandnya yang punya after sales yang bagus nih Pak? ya. Gini, karena gini, kita beli forklift itu bukan cuma beli yang selewat. Karena forklift ini kan kita mau investasi beli forklift, pasti dipakainya itu jangka panjang. Oke. Betul. Dan orang beli forklift itu bukan perhitungan tentang keren, bagus, atau teknologi, atau ini paling bagus, keluaran terbaru, enggak. Tapi ketika orang beli forklift, dia akan ngitung berapa saya keluarkan misalnya uang 500 juta. Berapa tahun ini si 500 juta bisa kembali ke saya. Kan gitu kan? Kan itu Investasinya. dia, investasi kan Ya, ngitung kapan seperti itu. returnnya ya, Pak? Betul. Nah, kalau misalnya forklift itu mau dipakai secara jangka panjang, otomatis si after sales service itu juga harus panjang juga. Gitu kan? Yakin nggak? Ada nggak mekanik supportnya? Ketersediaan spare partnya ada nggak? Jangan sampai ini beli murah, tiba-tiba besok bannya rusak atau ininya apa? Ini ada spare partnya nggak Sama ada. aja Ya, ya. betul. Mending yang bagus sekalian. Mending yang bagus sekalian. Gitu. Saya kira gitu. Oke Pak. Nah, tadi kalau mau beli mobil bekas kan ada tuh brand-brand yang udah menjadi top of mind di kepala kita. Oh, Ya. brand ini, brand ini. Kalau forklift sendiri apa sih Pak brand forklift bekas yang menjadi favorit? Oke, apa ya? Bukan karena saya besar di Toyota gitu ya, bukan. Ya, tapi memang di pasar itu kayak merek-merek Jepang itu memang masih diperhitungkan lah ya. Walaupun memang di 5 tahun ini merek-merek dari Tiongkok itu memang menyerang di pasar di Indonesia, terutama di alat berat. Dan memang sekarang pun brand-brand Jepang itu banyak mengalihkan produksinya ke China gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk second nih saran saya buat kawan scan dan lain-lain mungkin bisa di brand-brand Jepang lah, misalnya ada Toyota, Komatsu gitu ya. Itu tuh yang mungkin kita bisa. Kenapa brandnya itu? Karena memang si Toyota dan Komatsu ini adalah dia after sales service udah jelas gitu ya, tim supportnya jelas, spare partnya pun gampang. Cabangnya tersebar di seluruh Tersebar di seluruh Indonesia gitu ya, seperti Bank BRI lah gitu ya, banyak di seluruh gitu. Ada kualitas, ada servis, tapi ada harga juga ya Pak. Ada, ya, ya, tentunya betul. Pasti semua sebanding ya Pak. Harus Betul, sebanding. betul. Oke. Nah, forklift bekas itu biasanya bisa bertahan berapa tahun ya, Kang Usman? Misalkan dia beli nih Pak, usianya udah 3 tahun. Ya. Kira-kira dia gimana nih memperhitungkan bisa dipakai berapa tahun lagi nih? Oke, gini, kalau saya hampir 10 tahun tentang forklift ini gitu ya. Iya. Nah, kenapa sih kalau misalnya kita di divisi rental itu 3 tahun pertama? 3 tahun pertama itu memang kita bisa tidur nyenyak tuh. Karena di forklift itu 3 tahun pertama itu spare partnya masih bagus, belum jajan banyak lah Jajan istilahnya. banyak. Belum jajan banyak. Nah, setelah 3 tahun, maka biasanya harga rental itu akan melanjutkan di tahun keempat dan tahun kelima. Jadi nambahnya 2 tahun. Nah, kalau udah nambah 2 tahun, biasanya nih paling berat lagi itu sampai nambah 2 tahun lagi. Jadi, kalau saya dapat rekomendasi bahwa sebenarnya si forklift itu masih bagus itu 7 tahun. 7 tahun. Ya, jadi kalau udah 10 tahun, terus dia forklift dipakai untuk mass pro atau yang tiap hari kerjanya, itu kayaknya nggak. Udah gak kuat ya Nggak. Pak? Yang forklift itu yang memang belum di atas 7 tahun lah. Kalau Iya. kita mau cari forklift Bekas. second atau bekas gitu ya. Berarti usia primanya itu 3 tahun, 3 tahun. panjang 5 tahun masih 5 tahun, kuat, betul. 7 tahun udah mulai loyo ya Pak. Kadang-kadang kan di Indonesia itu bangga gitu ya. Nih forklift saya nih udah 20 tahun gitu ya. Padahal itu jajannya pasti banyak gitu ya. Gitu. Kayak gitu. Kang Usman, kalau forklift di overhaul itu bisa nambah umurnya nggak? Oke, kalau overhaul itu kan ada ganti beberapa banyak. Betul. Bisa juga karena kan si forklift ini kan si engine ini mungkin kalau overhaul diganti apanya, komponennya. Betul. Nah, itu bisa memperpanjang si Masa pakainya tadi gitu ya. Karena kan gini, forklift itu kan ada kalau di spare part itu, kalau alat berat itu kan ada fast moving. Fast Betul. moving misalnya ban gitu ya, lampu, elektrik. Ada yang slow Karet-karet. moving, karet-karet gitu fast moving. Ada slow moving, misalnya silinder gitu ya. Ada juga yang lama digantinya ya sekian ribu jam baru diganti, misalnya ya turun mesin dan lain-lain atau overhaul tadi. Betul. Nah, kalau overhaul terus overhaulnya bagus, mekaniknya handal, ya mungkin bisa panjang lagi. 1 sampai 2 tahun lagi. Betul.
gitu ya, masa produktivitasnya. Masa produktivitasnya Pak. Baik. Nah, bagi kawan scan yang tidak bisa investasi kan bisa menyewa nih. Nah, Pak Usman, adakah tips dan trik dalam nyewa forklift? Oke. Apa saja yang harus diperhatikan? Oke, sip. Ini kalau nyewa memang sekarang ya hampir 5 sampai 10 tahun ini memang udah trennya udah ke rental ya. Betul. Makanya banyak bermunculan bisnis-bisnis rental. Itu mau yang kecil atau yang besar. Karena rental ini sebagai solusi ya. Solusi sebuah bisnis itu akan konsen ke core bisnisnya, urusan logistik, urusan mesin, urusan support udahlah kasih ke orang. Bisa tutup mata ya, Di Pak? situ mata gitu ya. Nih satu ya kalau misalnya di rental tadi hampir sama dengan beli sih misalnya. Kapasitasnya berapa yang dibutuhkan ya, kebutuhannya, materialnya, dimensinya, volumenya, penggunaannya di mana. Terus lagi sama tuh jenis forkliftnya apa ya kalau udah tahu. Yang ketiga itu safety fitur. Yang keempat brand. Dan terakhir itu sama, yang terakhir itu tim support rental. Support rentalnya, Pak. Atau Itu yang saya- membedakan ya, Pak. Betul, itu yang membedakan. Mungkin bisa kasih brand ini, brand ini, brand ini. Tapi ketika kita rental ke sebuah instansi misalnya yang nyediain support rental, nah kan sebenarnya yang kita pakai hal itu utama adalah ya, Pak? hal utama gitu ya. Misalnya kita rental 5 tahun, tapi pada saat di calling mekaniknya nggak datang. Lama. Ya 1 kali 24 jam pada saat diskusi. Ternyata 3 hari baru datang ya. Produksi Akhirnya keburu produksi terganggu. breakdown. Betul. Ya yang penting itu adalah bisnis si rental ini adalah supportnya. Soal support. Soal support. Berarti manfaat utama dari nyewa forklift itu tadi ya, Pak, bisa fokus ke core bisnisnya sehingga Betul. bisa meningkatkan produksi. Betul. Terus lagi mungkin kalau sekarang misalnya beberapa end user punya forklift misalnya ya 10. Misalnya punya forklift 10. Kalau diolah dengan rental itu mungkin dia kebutuhannya cuma 5 atau 7. Udah cukup ya, Pak? Udah cukup tuh. Gitu. Lah, Kak Osman kenapa kok? Kan asalnya saya butuh 10. Karena 10 ini sebenarnya nggak kerja secara maksimal. Nah, kalau di rental kan pasti maksimal tuh. Pasti dimaksimalin. Dimaksimalin karena kita biasanya tim rental itu maksimal supportnya misalnya produktivitas 95%. Betul. Gitu. Jadi kalaupun nanti ada breakdown harus ada unit pengganti. Harus standby ya, Pak? Harus standby, ada unit pengganti. Itu satu. Yang kedua mungkin nggak harus nyimpen spare part di gudang. Kalau kita punya forklift kan otomatis pas moving itu harus standby spare partnya. Tapi kalau misalnya rental itu tidak perlu kan? Karena udah disiapin ya, Pak? Karena udah disiapin. Butuh ban tinggal telepon, bannya datang. Nggak harus disimpan di tempat kita. Nah, Bahkan tanpa kita butuhin pun udah tiap bulan ada on call ya, Pak? iya betul. Ada datang dengan sendirinya memang udah di schedule. Nah yang terakhir mungkin tidak perlu tim mekanik yang untuk ngurusin si forklift. Iya, bisa diserahin semua ke Bisa tim rental. diserahkan gitu. Karena ada rental itu tadi. Berarti kalau dari segi biaya lebih murah juga ya, Pak? Lebih murah kalau dihitung sama rental gitu. Karena gini, ada beberapa survei di Ohio Toyota Amerika gitu ya. Iya. Ternyata kebutuhan forklift itu nih paling banyak ya. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian sebuah forklift itu paling banyak hampir 70% itu adalah perawatan. Oh. Sebenarnya ini misalnya beli forklift misalnya harga 300 juta. Itu sebenarnya 30% itu yang dikeluarkan untuk beli. 70% 70% perawatan. itu perawatan. Perawatan. Nanti beli spare part, training operator, belum ada breakdown dan lain-lain. Nah, makanya di 10 tahun ini perusahaan-perusahaan besar misalnya kayak ya mungkin Sinarmas Group, terus Unilever, Nestle, ADM sekarang kan beralihnya ke rental gitu ya. Karena memang rental itu lebih menguntungkan dari segi bisnis. Gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, apa saja sih jenis pekerjaan atau proyek yang paling cocok untuk penyewaan forklift? Dan apa yang sebaiknya dibeli? Oke, siap. Mungkin gini, kalau apa sih yang cocok proyek mana? Yang pertama mungkin kalau forklift itu digunakan secara kontinu. Misalnya di pergudangan. Otomatis kan dia jamnya akan terus berputar tuh. Nah itu daripada kita beli dan nanti itu akan banyak perawatan, mungkin sebaiknya kita rental. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin project temporary. Project temporary. Jadi pertama kalau itu jam kerja forkliftnya tinggi terus menerus gitu ya. Yang kedua ada juga kalau misalnya untuk para kontraktor, misalnya proyeknya saya cuma setahun, daripada beli ya udahlah, mending rental, gitu seperti itu. Nah itu untuk si para kontraktor. Kalau untuk pabrik hanya sebagai tim support sesekali,
ya kalau dihitung yang mendingan beli gitu ya, karena ini tim support sesekali gitu ya. Jadi beda nih untuk kontraktor berarti dia rental, tapi kalau untuk manufaktur semacam pabrik dia hanya tim support, dia mendingan beli. Tapi kalau pabrik dipakainya di pergudangan terus menerus ya tetap harus rental. Harus lebih baik rental ya, Pak. Jadi mana dihitung cost-nya lah, dihitung Iya, di biaya yang dikeluarkannya gitu. Jadi tergantung pemakaian tadi. Tergantung pemakaian, tergantung cost juga. Kalau di sektor konstruksi atau mining kira-kira gimana tuh Pak? Kalau yang saya tahu nih, mining konstruksi itu lebih baik rental. Lebih baik rental. Lebih baik rental. Betul. Karena kan bukan Mas Pro kan, Betul. jadi by project juga By tuh. project aja by ya. project, mendingan rental. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana sih cara kita menilai kebutuhan forklift sebelum kita mengambil keputusan untuk menyewa forklift tersebut, Pak? Oke, yang pertama itu tadi jam operasional. Jam operasional. Jam operasional, terus lagi jam operasional forklift ya, terus lagi nanti Apa namanya? Intensitas penggunaan ya Pak ya? intensitas penggunaan, betul. Yang kedua, kenapa kita harus memutuskan rental? Kalau misalnya menggunakan manpower itu lebih banyak nih biayanya, gitu ya. Memang ada sih beberapa yang masih tetap pakai secara tradisional seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau rental, yaitu mempertimbangkan tentang cost-nya itu tadi, gitu ya. Contoh misalnya ada di lembaga pemerintah, misalnya saya pernah melakukan riset gitu ya di Bulog kan selama ini ngangkat beras kan pakai orang ya. Iya. Itu dipanggul ya Pak? Iya, dipanggul gitu ya. Misalnya satu truk itu 50 ton. Ya, satu truk itu 50 ton. Saya melakukan riset, ini biasanya dihandle sama orang. Ketika diganti sama forklift, ternyata efisiensinya jauh lebih bagus gitu ya. Jauh lebih bagus. Nah, itu kalau misalnya kayak semacam di Bulog itu ya sebaiknya mungkin di rental kan gitu. Tapi dalam tanda kutip kan artinya ada orang yang di-cut gitu ya. Diberhentikan gitu ya dengan alat si forklift itu alat ya Pak forklift ya. Tadi gitu ya. Karena kita juga melihat seberapa efisien itu, seberapa cepat gitu kan, perhitungan cost-nya juga seperti itu. Nah, gimana sih Kang cara kita nentuin wah butuh berapa forklift nih untuk gudang seluas berapa meter misalkan itu. Itu ada nggak caranya? Siap, ada itu sebenarnya ada ya. Ada caranya. Jadi bahkan tergantung dari si unit itu tadi digunakan. Betul. Misalnya kita punya space sekian meter, terus berapa rak yang kita gunakan, terus apa forklift yang kita pakai. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu ada hitungannya kan. Mempengaruhi. Jadi misalnya kita pakai forklift counterbalance ini. Jadi forklift counterbalance ini butuh space-nya itu untuk dia manuver itu sekitar 4 meter kalau di dalam gudang. Nah, kalau pakai reach itu cukup 3 meter. Kalau reach yang manuver. Ada lagi namanya forklift yang teknologi tertinggi namanya VNA, Very Narrow Aisle. Jadi dia cuma cukup 1,5 meter untuk space karena dia keluar, masuk, mundur. Nah, itu gangway-nya, jadi lebar antara gang ke gangnya itu cukup 1,5 meter aja, cukup kecil. Jadi kita bisa bikin banyak rak di situ. Betul, efisiensi. Nah, saya pernah mengganti unit itu asalnya dari dia pakai counterbalance konvensional ke si Distra. Asalnya dia itu di salah satu gudang di produsen motor lah di Indonesia gitu ya. Asalnya dia satu space gudang itu cuma ada 6 rak. Nah, setelah saya riset, saya cek, Bapak ini harusnya diganti forkliftnya pakai ini. Terus kalau mau ini ditinggiin, karena dia cuma 3 meter raknya. Ini mau ditinggiin, ternyata kebijakan manajemen, Kang ini nggak bisa kalau ditinggiin, karena safety, kata orang Jepangnya. Oh kalau gitu kita ganti unitnya Pak. Jadi pakai apa? Jadi jenis yang reach-rak gitu. Jadi dari 8 itu jadi 10 rak tuh. Otomatis kan itu lebih efisien. Betul. Gitu. Dalam pergudangan kan jarak itu duit kan. Gitu ya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Kang Usman. Ya. Apa saja langkah-langkah perawatan rutin yang harus diambil untuk memastikan forklift tetap berfungsi dengan baik? Oke, siap. Ini perawatan kalau alat berat itu kan beda sama mobil ya. Kalau mobil itu atau motor kita perawatan berdasarkan apa? Kilometer. Nah, kalau alat berat horsemeter. Horsemeter. Ya, udah jago ya, lulus.
Jadi dia si forklift itu atau alat berat itu kan ada jam-jaman. Betul. Misalnya dia makanya tadi itu bukan tahun kan? Iya. Bukan tahun diukur Berapa kekuatan HM-nya berapa itu? HM-nya itu tadi. Misalnya di 250 jam misalnya. Dia atau kurang lebih 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan itu misalnya harus ganti oli engine. Jadi ada 250 jam, kelipatannya 500, 750 sampai 1000. Nah, itu harus tahu tuh si user. Itu kelipatan 250 Pak. Iya, untuk kelipatan 250 itu ganti oli. Oke. Nah, terus lagi nanti kelipatan misalnya ada 1000 jam. Nah, itu biasanya kita dapat rekomendasi dari si produsen forklift. Pak, ini 1000 jam, itu harus ganti komponen ini ya. 1000 jam, 2000 jam. Terus lagi bahkan sampai mungkin nanti overhaul sampai 27 jam misalnya. Nah, itu tuh harus diperhatikan. Karena kalau misalnya cuek aja nih si user 250 jam, udah ntar ganti oli lah. Ganti olinya ntar aja sampai 200 sampai 500 nggak diganti-ganti. Ini akan berpengaruh sama komponen lainnya. Kan fungsi oli itu kan untuk ya mendinginkan, membawa kotoran. Nanti kalau kotorannya udah banyak, terus olinya tetap itu aja, kan intensitas si olinya akan berpengaruh. Nah, itu ke perform unit gitu. Nah, itulah kalau hal-hal seperti itu kalau rental itu kan kita nggak mikirin tuh si user. Nggak usah pusing ya. Nggak usah pusing, udah channel gitu ya. Jadi itu untuk maintenance yang rutin ya Pak. Meter yang rutin. Nah, satu lagi operator. Nah, itu penting tuh si operator ya. Jadi untuk menjaga perform si forklift itu kadang-kadang kan habit operator, kebiasaan operator juga berpengaruh. Betul. Gitu ya. Ya, pasti operatornya itu satu mungkin yang udah handal, Iya. punya sertifikasi gitu ya. Ya, karena saya tiap minggu kan training sertifikasi. Nah, itu juga kan ada undang-undangnya di kementerian kan, di pemerintah. Jadi operatornya benar-benar yang terlatih, yang dia punya lisensi, yang punya izin. Karena kalau orang operator sudah terlatih, udah di training, punya izin, minimal dia punya knowledge, punya rasa memiliki. Oh, ini forklift ini saya pakai, ini akan produktivitas buat perusahaan saya. Minimal si operatornya itu sadar bahwa peduli terhadap unit yang dia pegang. Operator itu mempengaruhi banget ya Pak. Betul. Kadang ada juga operator yang pakai forklift untuk mendorong Pak. Nah. Itu boleh Pak. Nah, itu tuh. Coba saya tanya ke Mbak Rosita, forklift itu buat apa fungsinya? Kalau nama judulnya tadi pesawat apa? Angkat-angkut. Pesawat angkat-angkut. Angkat-angkut. Jadi bukan pesawat untuk dorong sebenarnya. Jadi misalnya nih ada forklift ini kan kadang-kadang kasusnya gini misalnya. Ini forklift ini ada yang mogok misalnya satu, terus ada forklift ini didorong. Ini sebenarnya nggak boleh. Oke. Ini tidak boleh karena forklift itu fungsinya buat ngangkut aja, mengangkat pindahnya. Bukan mendorong ya. Mendorong. Karena dia bukan untuk fungsi mendorong, karena dia akan berpengaruh sama si engine-nya tadi tuh. Betul. Gitu. Seperti Kadang itu. Nah, di kontainer juga untuk masukin dipakai didorong ya Pak? didorong atau Pelabuhan. ditarik. Iya. Betul. Nah, kadang-kadang itulah kenapa yang membuat saya dulu tahun 2015 saya bikin namanya komunitas operator forklift. Jadi kebanyakan kan teman-teman operator forklift di industri itu bisa karena otodidak. Otodidak masuk ke sebuah perusahaan sama manajernya sama bosnya, yaudah pakai forklift Pak, saya nggak bisa. Belajar otodidak sehingga dia nggak tahu tuh cara safety pengoperasiannya seperti apa, menghandle barang seperti apa. Nah, itu sebenarnya memang kalau mungkin secara waktu dekat tidak kelihatan ngaruh sama si perform unit, tapi jangka panjangnya habit si operator itu akan berpengaruh. Gitu. Masih terkait maintenance nih Pak. Ya. Apakah forklift dengan transmisi matic dan manual beda nih Pak maintenance Oke. dan perawatan biayanya? Oke, sip. Gini, kalau di forklift memang di kapasitas di atas 5 ton dulu memang udah nggak ada yang manual. Kenapa? Nggak ada yang manual coba. Karena forklift itu kan biasanya ngangkat barang besar tuh. Jadi kalau misalnya dia masih pakai manual, otomatis harus mindahin gigi dan lain-lain. Barang yang diangkat besar, geser dikit kan bisa nabrak. Bahaya itu safety ya Pak. Betul. Nah sebaiknya memang forklift itu kalau ngangkat alat berat itu pakai matic. Nah perawatannya pun kan kalau matic nggak banyak ganti kanvas kan, artinya go green juga. Nggak harus kita nyiapin spare part lebih sering gitu. Seperti Jadi itu. dari perawatan lebih mudah ya Pak. Lebih Dan mudah lebih sebenarnya. minimum pasti. Lebih minimum sebenarnya yang si matic. Bahkan mohon maaf di brand Toyota misalnya dari tahun 2016 itu sebenarnya udah nggak ngeluarin si manual. Manual ya. Ya, jadi semuanya sudah matic. Matic. Gitu Oke. ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Kang Usman, apakah ada kira-kira cerita yang bisa di-share ke kawan scan terkait best practice penggunaan forklift
yang efisien dalam suatu perusahaan? Tadi kan kita udah cerita pertama operator. Selain operator mungkin ada cerita apa lagi nih Pak dalam menggunakan si forklift supaya efisien? Gini, misalnya kita dalam penggunaan forklift baterai misalnya, Betul. forklift baterai. Kalau forklift baterai itu kan berarti powernya itu di kekuatan si baterainya. Dari beberapa produsen baterai itu bahwa kekuatan baterai atau cycle baterai itu mempengaruhi dari si power forklift. Sudah ditentukan Sudah dari awal ya Pak. ditentukan, ya. Berapa Jadi ribu betul. kali cas. Berapa kali cas. Jadi kalau misalnya ngecas baterai itu dari produsen apapun baterai forklift itu 1.200 kali ngecas. Jadi kalau udah melewati 1.200 kali ngecas, itu pasti dia performnya akan menurun. Nah, si operator itu kadang-kadang tidak tahu nih. Si pakai forklift baterai ketika break jam 12, dia ngecas. Nanggung ya. Nanggung nih. penuh. Ngecas, nanti jam 1 itu cabut lagi. Nah, itu sebenarnya tidak boleh tuh. Untuk efektivitas penggunaan forklift baterai. Kenapa? Karena kan dihitungnya sekali colok itu kan cabut itu 1 cycle. Iya. Nah, sebaiknya kalau misalnya penggunaan forklift baterai, kalau dia operasionalnya mungkin 1 shift misalnya, ya mungkin tidak ada spare tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia ada 2 shift atau 3 shift, maka Harus ada maintain spare. spare baterai. Itu yang pertama. Yang kedua, si habit operatornya tadi. Jadi sebenarnya forklift baterai itu tidak boleh dicas kalau dia belum sampai di titik 30%. Oke. Si kan ada indikator Ada, baterainya ya. tuh, indikator 30%. 30%. Jadi nggak boleh dicas tuh sampai 30%. Pun kalau misalnya lagi ngecas, kalau belum sampai full 100%, itu nggak boleh dicabut, tunggu aja sampai 100%. Kenapa? Karena kalau kita baru 50%, 70, kita udah rugi cabut, ya? nanti rugi, nanti Berkurang. lagi karena harus ngecas lagi dengan cepat, dengan segera. Nah itulah kenapa operator itu harus tahu tentang si itu, gitu. Tapi memang sekarang sih kalau untuk di forklift baterai ada teknologi baru itu tadi lithium, betul, lithium. Nah, forklift baterai tadi itu Pak kira-kira berapa lama sih waktu waktu yang dihabiskan untuk mengecharge sampai full sampai 100% dari 30 sampai 100% misalnya gitu, dan itu untuk penggunaan berapa lama? Ya. Nih, rata-rata kalau misalnya yang 565 ampere, 48 volt gitu ya. Tergantung kapasitas, tapi rata-rata memang penggunaannya 5 sampai 6 jam. Oke. Penggunaannya 6 jam. kalau dari full. Tapi masalahnya ngecasnya itu 6 jam. Oke. Jadi make 5 jam, ngecas 6 jam. 6 jam ya. Iya, jadi lama ngecas. Kalau yang sekarang baterai pakai air ya, pakai air Iya, acid ya. air acid ya gitu. Itu lamanya di ngecasnya. Oke. Kenapa? Karena kan setelah ngecas itu nggak boleh langsung dipakai. Betul. Harus didinginkan dulu si baterainya. Nah, itulah kenapa harus pakai spare baterai. Jadi mungkin ini lagi dipakai, ini dicas. Ini dicas, nanti yang ini dipakai. Seperti itu. Dan kita seperti itu. harus menjaga ini ya Pak, airnya penuh terus. Harus penuh terus kita cek airnya, level airnya berapa. Sama itu tadi, panas sama dinginnya berapa. Nah, tapi sekarang ada yang lebih efisien, itu si baterai lithium tadi. Kelebihannya apa tuh Pak baterai lithium? Nah, kelebihannya yang pertama, ini baterai lithium ini yang pertama ngecasnya hanya 1 jam 30 menit. Oke. Itu udah full. Kalau tadi kan yang baterai basah kan 6 jam. 6 jam. Ini 1,5 jam. Oke. Bisa langsung penuh. Penggunaan 5 jam ya Pak ya? Penggunaannya 8 jam. Oh, 8 jam. Terus nanti garansinya itu sampai 5 sampai 7 tahun. Gitu, sampai 5 sampai 7 Banyak banget tahun. ya Pak kelebihannya. Dan tidak ada dan free maintenance. Free maintenance. Gitu Tapi ya. secara harga beli lebih tinggi. Harga beli Berapa? sebenarnya ya tergantung si brand sih misalnya. Ya kalau saya belum tahu ya karena si misalnya brand Toyota sama Komatsu saya nggak tahu apakah sudah ada si lithium. Tapi sementara ini brand-brand Cina gitu ya udah masuk ke Indonesia. Iya. Dan itu sekarang udah banyak dipakai. Dan itu menguntungkan si end user kan. End user. Harusnya ngecas 6 jam ini sampai 1,5 jam. Efisiensi banget itu Pak. 8 jam ya, Pak, Produktivitasnya ya? keren gitu ya. Seperti Tapi itu. itu dengan kondisi baterai yang seperti itu, apakah alatnya juga bisa awet bertahan lama atau Ya. seperti apa Pak? Apa maksudnya sudah teruji baik atau seperti apa gitu? Oke, kalau di Indonesia, nah kenapa si brand si Toyota itu belum ngetes nyoba gitu ya? Kalau di Indonesia, memang saya juga belum melakukan riset si baterai lithium ini. Tapi beberapa perusahaan FNB di Indonesia sudah ada yang pakai. Banyak yang uji coba kan? Banyak yang trial juga. Oke. Jadi belum ada hasilnya memang. Oh, gitu. Tapi kalau saya baca dari beberapa fitur yang dihadirkan, dia mengklaim seperti itu. Mungkin di negerinya di
Cina atau di mana sudah melakukan. Nah, seharusnya memang apakah sama kekuatannya? Kalau memang dari dimensi untuk ngangkat, memang sama sih sebenarnya. Kan frame-nya tuh forklift kan sama. Itu kan buat si power aja sih sebenarnya. Seperti itu. Tapi mungkin perlu kan karena ini kan teknologi ya, nggak bisa langsung kita memutuskan mungkin di negeri orang belum tentu di negeri kita. Kayak gitu. Bisa dari suhu ya, Pak. Betul. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kang Usman, bagaimana kawan-kawan scan semuanya memilih penyedia sewa forklift yang andal dan terpercaya? Atau mungkin Kang Usman punya rekomendasi tersendiri untuk forklift baik offline maupun online? Boleh. Oke, mungkin gini, kawan-kawan scan kalau membutuhkan forklift untuk support material handling di pabrik atau pergudangan, itu tadi yang udah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah dia sales supportnya. Sales supportnya harus bisa mengakomodir semua kebutuhan forkliftnya ya Pak. Betul, jangan asal ini murah nih, ya udahlah kita pakai yang ini aja. Ternyata pas rusak dipanggil nggak ada yang datang ya, 3 hari baru datang, 5 hari gitu ya baru datang. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan brand yang rekomendasikan. Itu sih, kalau 2 itu udah bagus, pasti kita bisa tidur nyenyak lah. Nah, satu lagi, mungkin teman-teman scan atau kawan-kawan scan kalau mau memilih forklift, memilih rental forklift yang cepat dan responnya bagus, sales support-nya juga oke, bahkan tinggal 1 klik gitu ya. Teman-teman bisa kunjungi di scanina.com. Itu teman-teman bisa pilih, itu tinggal klik, saya pilih yang ini, pilih yang ini. Pasti nanti akan langsung dikontak sama tim bisnis konsultan dari Scanina. Gitu. Oke, jadi mudah banget ya Kang Usman ya. Semua bisa sekarang tuh secara online. Klik, datang bisnis konsultannya langsung menjawab kebutuhan kita. Gitu. Wah, kita belajar banyak banget sih dari Kang Usman. Betul banget Iqbal. Hari ini bukan hanya saya, Rosita, dan juga partner saya, Mas Iqbal, tapi semua kawan-kawan scan belajar banyak sekali nih tentang unit forklift dari Kang Usman. Ya. Terima kasih banyak ya Kang Usman ya atas sharingnya hari ini. Sangat-sangat memberi banyak insight pada kita. Semua dikasih daging semua ya. Daging semua. Nah, sebelum episode kali ini berakhir, mungkin ada 1-2 patah kata yang ingin disampaikan oleh Kang Usman bagi semua kawan-kawan scan. Oke, sip. Terima kasih Mbak Rusita dan Kang Iqbal. Sip, saya mau menyampaikan bahwa dalam waktu dekat nih saya mau launching buku. Ini launching buku judulnya Consultative Approach. Ini juga udah certified dari TTG ya, tempat Tenel Gil. Ini judulnya The Rise of Heavy Equipment Sales. Nah, di bawahnya panduan 4 langkah memenangkan persaingan penjualan alat berat di Indonesia. Jadi buku ini pertama adalah pengalaman saya selama 10 tahun saya jualan forklift di Indonesia, berbagai sektor industri dari Sabang sampai NTT lah ya. Enggak pernah Terus ini adalah buku ini hasil riset. Jadi sebelum saya buat modul ini, saya riset ke beberapa teman-teman bisnis konsultan, ada yang di UT, Bina Pertiwi, Caterpillar, Hitachi, seluruh Indonesia lah di Jabodetabek gitu ya. Ya, saya ada 100 orang sales yang saya tanya dan isinya ada di sini. Jadi ada sebenarnya simpel, ada 4 langkah kalau kita mau memenangkan persaingan penjualan alat berat di Indonesia. Gitu ya. Nantilah tim scan saya undang lah kalau udah jadi. Ini baru diundang ya kita harus datang. Mungkin nanti ada khusus sekali ya di season ini. Bahas bukunya. Berarti bukunya bisa ngebantu tim-tim sales ya Pak. Gimana caranya menangin persaingan penjualan alat berat Pak? Betul. Jadi di sini juga ada pengalaman selama 10 tahun. Gimana caranya saya jualan forklift terus kecip selama 10 tahun. Kapan nih Pak launchingnya Pak? Dalam waktu dekat lah nanti saya kabarin. Ditunggu ya kawan scan. Ditunggu kawan scan. Ini tuh benar-benar materinya daging semua pasti. Memberikan insight yang banyak ya untuk bisa memenangkan persaingan alat berat di lapangan gitu ya. Baiklah, semoga episode scan kali ini dapat bermanfaat. Dan jika kawan scan ingin membeli, menjual, atau menyewa alat berat, jangan ragu-ragu untuk kunjungi scanina.com atau hubungi customer service Scanina untuk informasi lebih lanjut. Nomornya nanti ada di sini. Ya. Dan dengan begitu, saya Iqbal. Dan saya Rosita, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Scanskin selanjutnya. Scanina, solusi tepat kebutuhan alat berat.